komunikasi sama orang. Baik Mbak Lia, tujuan saya kesini itu untuk ngobrol sama Mbak Lia ini terkait dengan kondisi Mbak Lia. Untuk waktunya itu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Mbak Lia bersedia? Baik, sebelumnya saya mau tanya nih, di rumah itu Mbak Lia tinggal dengan siapa? Sama ibu sama ayah. Sama ibu sama ayah. Nah, di antara ibu sama ayah itu Mbak Lia lebih sering ngobrol atau dekat dengan siapa? Ibu. Dengan ibu. Oke, nah kalau yang jarang ngobrol itu dengan siapa? Kalau jarang ngobrol itu saya sama temen. Oke, berarti Mbak Lia itu di keluarga masih sering ngobrol dengan ibu, tapi nggak terlalu dekat sama temannya. Mbak Lia. Nah, Mbak Lia, menurut Mbak Lia tuh apa sih keuntungan kita kalau kita sering ngobrol sama teman, sama keluarga? Jadi nggak kesepian. Iya betul. Kalau kita bisa ngobrol sama teman, sama keluarga, kita itu bisa ngungkapin perasaan kita. Kita jadi juga nggak kesepian karena ada teman untuk kita ngobrol. Nah, yang selanjutnya, menurut Mbak Lia itu apa sih kekurangan kalau kita nggak suka ngobrol sama seseorang? Jadi kesepian terus sendirian. Iya betul. Otomatis kalau kita nggak suka ngobrol sama teman, entah itu keluarga, kita pasti bakal ngerasa kita itu cuma sendirian. Kita itu ngerasa bakal kesepian. Nah, untuk mencegah hal tersebut, Mbak Lia bisa nih mulai dari cara yang sederhana dulu, yaitu dengan berkomunikasi dengan seseorang. Untuk jenis komunikasinya tidak perlu yang terlalu kompleks dulu, terlalu intens dulu, tidak perlu. Cukup seperti memperkenalkan diri Mbak Lia terlebih dahulu. Saya kasih contoh ya. Contohnya seperti ini. Halo, perkenalkan saya Fitro, biasa dipanggil Fitro. Saya punya hobi memasak. Seperti itu. Bisa mulai dari obrolan seperti itu terlebih dahulu. Bisa dipahami Mbak Lia? Ya bisa. Nah, apakah Mbak Lia bisa mempraktekkan kembali apa yang sudah saya ajarkan tadi? Iya. Halo, nama saya Lia, bisa dipanggil Lia. Hobi saya itu menulis. Oke, sudah bagus ya Mbak Lia ya. Jadi nanti ketika Mbak Lia sedang berada di luar nih, sedang berada dengan banyak orang, Mbak Lia bisa mulai percakapan tersebut dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk sesi ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, gimana nih perasaan Mbak Lia setelah berbincang dengan saya? Sedikit lebih baik sih. Alhamdulillah sedikit lebih baik ya Mbak Lia. Nah, saya juga mengapresiasi nih Mbak Lia hari ini sudah mau datang bertemu dengan saya, ngobrol sama saya. Saya juga mengapresiasi Mbak Lia bisa menjawab pertanyaan saya dengan bagus, dengan baik dari awal sampai akhir. Nah, saya harap dari yang sesi berbincang-bincang tadi kita yang sudah saya ajarkan tadi, saya harap itu Mbak Lia bisa mempraktekkan di kehidupan Mbak Lia, entah itu nanti sama teman atau mungkin sama keluarga. Nah, untuk sesinya sudah selesai. Untuk misal nih besok atau lusa saya kesini lagi untuk ngobrol lagi sama Mbak Lia terkait nanti ada teknik-teknik komunikasi lagi nih yang lain. Untuk waktu dan tempatnya mungkin sama seperti hari ini. Mbak Lia bersedia? Iya, bersedia. Untuk kontrak waktunya sudah sesuai Mbak Lia, sudah sepakat. Kalau seperti itu saya izin pamit ke ruangan yang lainnya. Selamat pagi, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.